wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini untuk bisa bertemu kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusun Lughah Al-Arabiyah. Baik, untuk PR-nya monggo dikumpul dulu biar saya periksa. Nggih. Iki. Suara ta iki. Tebar ku sini.
Monggo. Baik, kita mulai pemanasan terlebih dahulu seperti biasa. Pertama, Bu Ajeng, saya bahasa Arab jenengan bahasa Indonesia. Babun, kitabun, najmun, komisun, maktabun, ranjang, pena, rumah, kursi, bintang. Oke. Bu Fitria, rumah, kitab, kunci, komisun, sarirun, meja, najmun. Oke. Bu Ima, kitabun, qalamun, miftahun, meja, rumah, bintang, kursiyun, komisun. Oke. Bu Nurul, masjidun, rumah, kitab, kunci, maktabun, sarirun, kursi, kemeja, najmun, ranjang. Oke. Bu Penta, baitun, masjidun, kitabun, pena, qalamun. Lamnya pendek, Bu. Qalamun. Oke. Miftahun, sarirun, ranjang, kursiyun, kemeja, bintang. Insyaallah. Baik, Bu Siska, kursiyun, rumah, meja, miftahun, komisun, bintang, masjid, babun, qalamun. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Sekarang lihat layar. Jawab pertanyaan saya sesuai dengan yang saya tunjuk. Dari Bu Ajeng. Ma hadza? Hadza miftahun. Ahadza qalamun? Naam, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza babun. Ahadza babun? La, hadza maktabun. Ma hadza? Hadza sarirun. Ahadza najmun? Naam, hadza najmun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza kursiyun? Naam, hadza kursiyun. Ahadza masjidun? La, hadza baitun. Oke. Bu Siska, ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza kitabun. Ahadza maktabun? Naam, hadza maktabun. Ma hadza? Apa nih? Hadza, hadza sarirun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun? La, hadza qamisun. Ma hadza? Hadza najmun. Ahadza miftahun? Naam, hadza miftahun. Baik, Bu Penta. Ma hadza? Hadza babun.
Ahadha miftahun. نعم هذا مفتاح Ma hadha. هذا كتاب Ma hadha. هذا سرير Ahadha sarirun. لا هذا كرسي Ahadha maktabun. نعم هذا مكتب Ma hadha. هذا نجم Ma hadha. هذا قميص Ahadha qalamun. نعم هذا قلم Baik. Bu Fitria, ahadha masjidun. لا هذا بيت Ahadha qalamun. لا هذا كتاب Ma hadha. هذا قلم Ma hadha. هذا مكتب Ahadha sarirun. لا هذا كرسي Ma hadha. هذا كرسي Ma hadha. هذا باب Ma hadha. هذا نجم Ahadha qamisun. نعم هذا قميص Baik. Bu Ima, ahadha miftahun. لا هذا قلم Ma hadha. هذا مفتاح Ahadha najmun. لا هذا مكتب Ahadha najmun. نعم هذا نجم Ma hadha. هذا سرير Ma hadha. هذا باب Ahadha masjidun. نعم هذا مسجد Ma hadha. هذا قميص Baik, Bu Nurul. Ahadha miftahun. لا هذا قلم Ma hadha. هذا مفتاح Ma hadha. هذا كتاب Ahadha qalamun. نعم هذا قلم Ahadha sarirun. نعم هذا سرير Ahadha maktabun. نعم هذا مكتب Ahadha sarirun. لا هذا كرسي Ma hadha. هذا نجم Ma hadha. هذا قميص Ahadha baitun. لا هذا باب Hasan. Masya Allah. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk pelajaran baru? Masih aman ini? Insya Allah tadi ya. Kalau yang ada kesusahan bisa disampaikan ya. Monggo dibuka bukunya. Terjemahkan apa yang saya sebutkan dan tulis ke dalam bahasa Arab ya. Tulis ke dalam bahasa Arab terjemahan berikut ini. Jadi saya tulis bahasa Indonesianya, jenengan tulis bahasa Arabnya. Nggih. tulisan dalam bahasa Arab saya boleh pakai tulisan Latin enggak? Boleh, untuk saat ini boleh dulu. Untuk Bu Penta khusus Bu Penta monggo. Boleh. Yang lain nggak boleh ya. Oh. Enggak. Oh, gitu. Masih ada kerannya nggak saya?
sorry Paul. Oke. Beda nih soalnya. Beda. Kan mainan aja. Iya, tulisan jelek malah tambah bingung. Iya, pakai yang manual aja. Sudah. Nah, monggo dikerjakan. Yang sudah bisa dikumpul.
Ini punya siapa ya? Belum. Saya tanya, ini punya siapa? Siapa ya? Bu Ima. Oke. Siap. Semoga yang ini sudah. Alhamdulillah tadi sudah kita latihan, jawabannya sudah benar ya. Untuk Bu Imas sudah tahu ya. Oke. Baik, soal untuk Bu Siska, apa perbedaan antara ma dengan a? Dari segi arti, Pak. Dari segi arti atau dari sisi penggunaan? Ma artinya apa? Hmm. A artinya apakah? Oke. Penggunaan? Penggunaannya kalau a diikuti dengan jawaban la atau na'am. Kalau ma? Kalau ma langsung diikuti dengan kata tunjuk beserta kata bendanya. Oke. Baik, sekarang kita masuk kitab Durus Lughahnya ya. Terakhir kemarin kita sampai tamrin kedua ya. PR-nya tamrin kedua kan? Baik, sekarang kita masuk tamrin ketiga. Latihan ketiga. Lihat di situ kata beliau tamrinun. Tamrin artinya latihan. Ya, tamrin artinya latihan. Kata beliau ikra waktu. Ikra artinya bacalah. Ini ikra artinya bacalah. Wa artinya dan. Uktub artinya tulislah. Saya ulangi, ikra artinya bacalah. Wa-nya artinya dan. Uktub artinya tulislah. Jadi kalau kita artikan semua, artinya bacalah dan tulislah. Gitu ya, bacalah dan tulislah. Ikutin saya. Ikra waktu. Ikra waktu. Ikra waktu. Ikra waktu. Apa artinya, Bu Ima? Bacalah dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Jadi di sini kita diminta untuk membaca dan menulis. Untuk menulisnya kita skip karena tadi sudah kita latihan. Kita sekarang hanya membaca. Perhatikan, di sini beliau mulai melatih bacaan kita. Di situ kalimatnya mulai dibuat apa itu? Gundul. Ya, mulai dibuat gundul. Monggo satu-satu dari Bu Ajeng. Hada maktabun. Terus setelahnya Bu Fitria. Hada masjidun. Setelahnya Bu Ima. Hada qalamun. Setelahnya Bu Nurul. Hada sarirun. Setelahnya Bu Penta. Mahada. Jawabannya mahada kan belum titik Bu ya. Titiknya kan di ujung sini. Nah, jadi jenengan dapat khusus nih. Monggo. Mahada. 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 Hada kursiyun. Ahsan, hada kursiyun. Bu Siska juga dapat lumayan ini. Ahada baitun? La. Hada masjidun. Taib. Bu Nurul. Mahada. Hada miftahun. Apa artinya? Apakah ini kunci? Ini kunci. Taib ya. Masya Allah. Jadi sudah bisa membaca ya.
Jadi di sini ada rahasia yang beliau ingin beritahukan kepada kita, bahwasanya di dalam membaca bahasa Arab atau Arab gundul seperti ini, kuncinya adalah kita mengetahui kosakatanya. Kalau kosakatanya sudah tahu, mau di bagaimanapun tulisannya, pasti bacanya kalau mim, kaf, ta, ba, maka bacanya apa? Maktabun. Sama juga di sini. Sin, ro, ya, ro, maka bacanya sarirun. Ya, maka kalau kita lihat misalkan ya, guru-guru yang mereka bisa membaca kitab gundul, maka itu sebabnya tidak lain karena mereka sudah punya kosakata. Gitu ya. Baik, sekarang kita masuk pelajaran baru. Ini dia pelajaran barunya. Baik, ikutin saya. Man hadza, Man hada, man hadza. man hada, Bu Siska sendirian, man hada, Bu Nurul, man hada, Bu Ima, man hada, Bu Penta, man hada, Bu Fitria, man hada, Bu Ajeng. man hada, Sampai belum? Sudah semua ya. Man hadza. man hada, Baik, perhatikan. Man ini termasuk kata tanya. Ya, man ini termasuk kata tanya. Jadi kita sudah melewati 3 kata tanya. A, ma dengan man. Gitu ya. Nanti saya akan jelaskan perbedaan man dengan yang sebelumnya. Sekarang kita baca dulu. Man hadza. man hada, Hadza tabibun. hada tabibun, Tabib artinya seorang dokter. Man hadza. man hada, Hadza waladun. hada waladun, Man hadza. man hada, Hadza waladun. hada waladun, Waladun artinya anak kecil laki-laki. Ya, waladun anak kecil laki-laki. Man hadza. man hada, Hadza talibun. hada talibun, Hadza talibun. hada talibun, Talibun itu artinya pelajar. Ya, talibun pelajar. Ahadza waladun. ahada waladun, La hadza rajulun. la hada rajul, Tadi waladun artinya apa? anak kecil laki-laki, Sekarang kalau rajulun laki-laki dewasa. Ya, rajulun. Coba diartikan ini, Bu Penta. ahada waladun, Mm-mm. la hada rajulun, Rajulun rajulun, artinya ya ini laki-laki dewasa, ini dari atas, dari pertanyaannya diartikan A, apa artinya A? apakah Hadza. apakah ini anak laki-laki, Oke, bawahnya kan ini laki-laki dewasa, ini laki-laki dewasa. Ikutin saya. Ahadza waladun. ahada waladun, La hadza rajulun. la hada rajulun, Ma hadza. ma hada, Hadza masjidun. hada masjidun, Man hadza. man hada, Hadza tajirun. hada tajirun, Hadza tajirun. hada tajirun, Apa artinya tajirun, Bu Siska? Pedagang. Bukan orang kaya ya. Kadang kan Indonesia ngartikan tajir gitu ya.
itu orang kaya. Tapi kalau bahasa Arab tajirun artinya pedagang. Ya. Hadza kalbun. Hada kalbun. Hadza kalbun. Hada kalbun. Apa artinya? Anjing. Ya, kalbun ini anjing. Gitu ya. Ada nggak penyebutan anjing dalam Al-Quran? Ada nggak? Pernah baca surat Kahfi? Ya, di sana ada penyebutan wathaminuhum kalbuhum. Ya, dan yang ke-8 adalah apa? Anjing mereka gitu ya. Nanti bisa dilihat ya surat Al-Kahfi. Jadi kalbun itu artinya anjing. Dan ketika pernah lewat kami pembahasan itu wathaminuhum kalbuhum, itu kan ceritanya anjingnya kan menjaga apa? Menjaga ashabul kahfi yang tertidur di dalam ya. Nah, biasanya kan penyebutan anjing itu untuk konotasi yang apa? Yang negatif ya. Tapi di dalam konteks tersebut itu adalah konteks apa? Pujian untuk anjing tersebut, bahkan dia dimasukkan dalam jumlah orang-orang yang ada di gua. Nah, di situ diambil faedah bahwasannya Pak, seekor anjing sekalipun kalau temannya soleh maka dia pun akan menjadi apa? Soleh. Jadi hitungannya jadi baik, gitu ya. Tapi kalau seandainya temannya jelek, maka pasti dia juga akan jelek. Bahkan dapat hukuman seperti gajah pada surat apa? Al-Fil, gitu ya. Gajah dalam surat Al-Fil kan mereka hewan ya. Tapi karena akan digunakan untuk menghancurkan Ka'bah, maka ketika diadab ya sama-sama kan kena gitu ya. Masya Allah. Lanjut. Ahadza kalbun. Ahada kalbun. La hadza qittun. La hada kitun. Ini toknya ada tasdidnya ya. Di sini nggak tertulis ini. Hadza qittun. Hada kitun. Apa qit? Kucing. Kucing. Bahasa Inggrisnya apa? Ya, jadi diambil dari bahasa Arab dia. Ulangi. Ahadza kalbun. Ahada kalbun. La hadza qittun. La hada kitun. Coba diartikan ini Bu Fitria. Apakah ini anjing? Bukan, ini kucing. Ini kok kucing gitu ya. Kalau kitun ada di Quran nggak? Setahu saya kalau kitun nggak ada di Quran, tapi dalam hadis ada, yaitu tentang kisah seseorang yang diadab karena apa? Memenjarakan kucingnya. Dia melihara kucing tapi tidak dikasih makan dan juga tidak dikasih minum gitu ya, sehingga akhirnya dia dihukum sama Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis juga ada kalau anjing, ada juga yaitu kisah seorang penzina yang memberi minum seekor anjing gitu ya. Lanjut. Hadza himarun. Hada himarun. Hadza himarun. Hada himarun. Apa arti himarun? Keledai. Ya. Jangan salah ya, bukan kedelai ya. Ini keledai. Gitu ya. Dan biasanya orang Arab itu kalau mengumpat itu pakainya ini. Ya, himar. Ya, kalau kita Indonesia kan ini. Ya. Kalau Arab pakai ini, himar. Karena kalau kita lihat, himar itu kan hewannya apa? Wajahnya itu apa? Ya, wajah-wajah apa? Blow on kan begitu. Bodoh begitu ya. Makanya dikatakan himar. Ya, himar. Lanjut. Ahadza himarun. Ahada himarun. Ahadza himarun. Ahada himarun. La hadza hisanun. La hada hisanun. Apa arti hisan?
Kuda. Ya, hisanun kuda. Dan kuda juga banyak bahasa Arabnya, bukan hanya hison. Insya Allah nanti sambil berjalan waktu kita akan sebutkan ya. Wama hadza wama hadza hadza jamalun. Apa arti jamalun? Onta. Coba Bu Ima diartikan ini. Dan apa ini? Ini unta. Ini unta. Oh, masih lanjut, enggak selesai ini. Lanjut. Mahadza hadza dikun. Dikun artinya ayam jantan. Kalau ayam betina nanti dajjajatun. Ya, ayam betina dajjajatun. Tulisannya begini. Ya. Ya. Dajjajatun. Ini ayam betina. Baik, kembali. Mahadza hadza dikun. Man hadza hadza mudarrisun. Apa mudarrisun? Guru. Ya, mudarrisun itu guru. Ahadza qamisun? La hadza mindilun. Mindilun artinya ini sapu tangan. Coba diartikan Bu Nurul. Ahada komisun, apakah ini kemeja? Apakah ini kemeja? Terus La hada mindilu, bukan, ini sapu tangan. Ini sapu tangan gitu ya. Ikutin. Ahadza qamisun? Ahada komisun. La hadza mindilun. La hada mindilun. Oke, kita ulangi lagi dari awal. Yang saya tunjuk yang baca ya. Taib, monggo dibaca Bu Ajeng. Man hada tabibun. Bu Fitria. Man hada waladun. Bu Ima. Man hada talibun. Bu Nurul. Ahada waladun. Aha. Ahada Nah, begitu. waladun. Nah, hada rajul. Ulangi sekali lagi. Ahada waladun. Yang di agak ini, perhatikan nih. Di sini kan ada ini. Nah, begitu ya. Ahada waladun. Nah, hada rajul. Ingat ya, ketika kita belajar bahasa Arab, nggak usah malu ya. Jadi, nama juga bukan bahasa Indonesia kan ya. Jadi, terkadang di dalam pelafatan kita memang butuh latihan. Gitu ya. Karena terkadang ada orang-orang itu, mereka nggak bisa bahasa Arab karena bang malu. Ya, dan ini malu ini memang khas banget sama Indonesia ya. Baik, sekali lagi, Bu Nurul. Ahada waladun. Ahsan. Nah, hada rajul. Baik, lanjutnya Bu Penta. Mahada. Ma-nya panjang. Mahada. Ahsan, begitu, betul. Hada masjid. Betul, Masya Allah. Bu Siska.
Man hada. Hanya panjang. Man hada. Hada tajirun. Sekali lagi. Man hada. Hada tajirun. Artinya apa Bu Siska? Siapa ini? Ini pedagang. Ini pedagang. Oke. Bu Ajeng. Hada kalbun. Bu Fitria. Ahada kalbun. La hada kitun. Bu Ima. Hada himarun. Itu tanda tanya itu. Hada himarun. Ahsan. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita ngomong Arab, hada himarun, itu orang bakal nanya itu. Dia. Sekali lagi Bu Ima. Hada himarun. Ahsan, Masya Allah. Terus selanjutnya Bu Nurul. Ahada. Sekali lagi. Ahada himarun. Ahsan, gitu ya. Ahada. Ahada hisorun. Coba ulangi sekali lagi. Ahada himarun. La hada hisorun. Baik, Bu Penta, monggo. Bama hada. Ma-nya dipanjangi. Bama hada. Nah, begitu. Wama hada. Hada jamalun. Jamalun. Pendek semua. Hada jamalun. Sekali lagi dari awal. Bama hada. Ahsan. Hada jamalun. Baik, hada jamalun. Kalau saya bilang ahsan artinya apa? Ya, bagus, benar jadi ya. Baik, lanjut Bu Siska, monggo. Ma hada. Hada dikun. Baik, Bu Ajeng. Man hada. Hada mudarrisun. Bu Siska. Ahada qamisun. La hada mindilun. Bu Ima. Man hada. Hada mudarrisun. Bu Nurul. Ma hada. Hada dikun. Bu Fitria. Wa ma hada. Hada jamalun. Bu Ajeng. Ahada himarun. La hada hisanun. Sekali lagi. Sekali lagi Bu Ajeng. Ahada himarun. La hada hisanun. Hada hisanun. Baik, Bu Fitria. Ahada kalbun. La hada kitun. Hada kitun. Baik ya. Jadi kita sudah mendapatkan 3 kata tanya ya. Jadi kita sudah dapat kata tanya ya. Kata tanya yang kita dapatkan sudah ada 3. Yang pertama kata tanyanya adalah ma. Ya. Yang kedua kata tanyanya adalah a. Dan sekarang yang ketiga kata tanyanya adalah man. Gitu ya. Semua ini ma, a dan man ini semuanya adalah kata tanya. Kemarin kita sudah sebutkan perbedaan antara ma dengan a. Kalau a jawabannya harus diiringi dengan apa kemarin? La atau naam. Ya, la atau naam. Baik, sekarang man. Ya, man. Man ini, ya untuk man ini dia itu adalah kata tanya
kata tanya untuk yang berakal. Ya, untuk sesuatu yang berakal. Khusus untuk man, ya man dia adalah kata tanya yang digunakan untuk sesuatu yang berakal. Baik, coba kita perhatikan tadi yang di papan tulis, yang di pertanyaan tadi. Ketika menggunakan man, ya ketika menggunakan man, yang ditanya adalah tobibun, waladun, rojulun, tolibun. Gitu ya. Demikian pula setelahnya tajirun, berakal. Sudah nih ya. Jadi kalau kalau man dia penggunaannya hanya untuk sesuatu yang berakal. Ya, sesuatu yang berakal. Kalau tidak berakal, pertanyaannya pakai ma. Ya, jadi kalau ma ini untuk sesuatu yang tidak berakal. Sudah? Sedangkan a itu bisa dua-duanya. Bisa untuk yang berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Saya ulangi biar lebih jelas. Perbedaan antara ma dengan a adalah dari sisi apa? Jawaban. Kalau a, jawabannya harus disertai dengan apa? La atau na'am. Gitu ya. Sekarang yang kedua, man dengan ma. Kalau man itu untuk sesuatu yang berakal, sedangkan ma untuk sesuatu yang tidak berakal. Sudah? Yang ketiga adalah a. A itu bisa untuk yang berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Kita lihat contoh di kitab. Ya. Lihat ketika penggunaan a. Ahadza waladun pakai apa? A. Sudah nih, pakainya a. Hadza la hadza rajulun. Ini ketika berakal. Kalau di sini untuk apa ini? Tidak berakal. Ahadza kalbun la hadza qittun. Menunjukkan bahwasanya a itu bisa untuk yang berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Sedangkan man khusus untuk yang berakal. Ya, khusus yang berakal. Kalau ma, perhatikan ma. Nih. Ma hadza, jawabannya apa? Hadza masjidun. Pakainya apa? Ma. Kenapa? Karena yang ditanyakan sesuatu yang tidak berakal. Kalau kita ganti man hadza masjidun, benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Karena masjid tidak berakal. Bisa dipahami insyaallah? Jadi ini ya kata tanya kita lewati 3 ma, a dan man. Ma dengan a ada perbedaan dari sisi jawaban. Man dengan ma juga ada perbedaan dari sisi apa? Penggunaannya. Ya, kalau a kan dari sisi jawabannya. Kalau ma dengan man dari sisi apa? Jawabannya, apakah dia sesuatu yang berakal atau tidak berakal. Kalau a bagaimana a? Bisa dua-duanya, bisa untuk sesuatu yang berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Baik. Jelas insyaallah?
Kalau gitu kita masuk latihan. Monggo dilihat kitabnya lagi. Di sini belum mengatakan tamrinun. Apa artinya? Latihan. Jadi Masya Allah kitab ini selesai satu pembahasan langsung dibuat latihan. Tapi latihannya ini Masya Allah nih. Langsung apa? Langsung gundul nih. Ya. Orang kalau nggak belajar bahasa Arab lama-lama bakal apa? Gundul juga. Saya dulu ketika belajar bahasa Arab ini suruh baca ini nggak bisa baca saya. Padahal di atas sudah ada. Taib, monggo. Di sini dikasih 10 soal. Saya akan pilih secara acak ini. Taib, nomor 1 di ikra waktu apa artinya ini? Baca dan tulislah. Monggo, Bu Penta nomor 1. Cara membacanya? Ahsan. Masya Allah. Taib, nomor 2 Bu Siska. Hada kalbun. Oke. Bu Ajeng nomor 3. Man hada? Hada tabibun. Bu Fitria nomor 4. Hada Ayo intonasinya. hada jamalun. Kok akhirnya habis itu baterainya? Kita pakai dulu. Hada jamalun. Masih ragu itu, masih ragu, belum yakin tuh. Yang yakin, yang yakin. Hada jamalun. Hada jamalun. Nah, begitu ya. Kalau hada jamalun, nah itu tanda tanya dia. Sekali lagi ulangi. Hada jamalun. Oke, Bu Ima nomor 5. Ahada kalbun. La hada kittun. Baik, Bu Nurul. Ahada ikum. Baik, di sini ada faedah baru. Ya, kalau kemarin kan naam hada dikun gitu ya. Nah, di sini kita diajarkan lagi kalau memang benar seperti yang ditanyakan, kita bisa mencukupkan dengan naam gitu ya. Ahada dikun naam, sudah cukup. Ya, tapi kalau la nggak boleh ya. Kalau la harus memperjelas. Karena la itu kan bukan. Nah, kalau bukan apa? Jadikan orang yang mendengar masih butuh jawaban. Tapi kalau pakai naam, itu orang yang dengar pun sudah paham. Jadi nggak ditambahi lagi setelahnya nggak ada masalah. Ya, baik. Lanjut, Bu Fitria lagi. Ahada ison. Wah, habis baterainya nggak ragu nih. Ahada hisonun. Oke. La hada himarun. Hada himarun. Baik. Hada himarun. Baik, Bu Ima. Hada mindilun. Ulangi. Hada mindilun. Oke. Bu Nurul. Ahada waladun. Na'am. Bu Penta. Man hada rojul. San hada rajul. Jadi dulu ketika kita di Yaman itu, kan teman-teman kita Indonesia suruh setor hadis itu sama syekhnya. Ketika di majelis begitu, orang Indonesia itu kan orangnya pemalu ya. Jadi ketika suruh setor, awalnya suaranya banter itu. Setelah suaranya banter gitu kan lama-lama suaranya habis, syekhnya nggak kedengaran. Sampai selesai setoran. Ketika selesai setoran, syekhnya tanya, ya, syekhnya tanya, Kamal, dia sudah selesai? Naam ya syekh, sudah syekh. Syekhnya bilang apa? Intahatil baktariyah. Oh, ternyata baterainya dia habis, gitu ya. Jadi karena suaranya semakin lama semakin habis, kata syekh, baterainya habis. Tapi karena orang Indonesia, syekhnya memahami, gitu ya. Tapi kalau bukan orang Indonesia, suruh ngulangi biasanya itu. Karena orang Indonesia dikenal di sana Masya Allah dengan apa? Orang yang tenang, nggak kerusa-kerusu, jadi disayangi. Masya Allah. Taib. Sekarang kalau gitu kita latihan lagi dengan gambar. Sudah siap? Oh, disiapkan gambar banyak ini. Mau yang mana ini? Pilih bisa ini.
Oke. Saya bertanya, jenengan jawab. Dari Bu Siska. Man hada? Hada. Boleh lihat dulu, boleh lihat. Karena ini kosakata baru nih. Ini kosakata baru nih. Hada waladun. Ahsan, hada waladun. Bu Fitria, ahada tabibun? Na'am, hada tabibun. Baik. Bu Ajeng, man hada? Hada talibun. Hada talibun. Bu Ima, man hada? Sopo iku? Hada rajulun. Ada rajul. Ada nggak lagi yang lain ini? Karena masuk dua ini bisa juga mudaris yokene. Ya, nah. Taib rajulun nggak apa-apa lah rajulun itu ya. Taib. Bu Nurul, ma hada? Hada kitun. Hada kitun. Bu Penta, ma hada? Hada hison. Hisar. Sotnya dipanjangin. Hada son. Ahsan. Taib. Bu Ajeng, ma hada? Hada dikun. Hada dikun. Bu Fitria, ma hada? Hada hada jamalun. Hada jamalun. Taib. Bu Ima, ahada hisanun? La hada himarun. Taib. Bu Nurul, ma hada? Hada kalbun. Hada kalbun. Terus Bu Ima, ma hada? Hada Oh, mindilun. mindilun. Gitu ya. Bu Siska, ahada waladun? La hada tabibun. Bu Ajeng, ahada talibun? Na'am hada talibun. Taib. Bu Nurul, ahada kalbun? Na'am hada kalbun. Bu Penta, man hada? Hada waladun. Hada waladun. Taib. Sekarang jenengan yang bertanya. Bu Ajeng mau nanya ke siapa? Silahkan pilih, bebas nih. Bu Nurul, oke. Saya tunjuk jenengan yang buat pertanyaan pakai ma dan pakai man atau pakai a. Oke? Terserah, itu bebas jenengan. Monggo pakai ini. Man hada hada talibun. Pakai ini. Ahada najmun. La hada hisonun. Wah, kok bisa di hisonun? Komisun. Komisun. Masya Allah ini. Pakai ini. Ahada rajulun. Na'am hada rajulun. Baik, sekarang Bu Nurul mau nanya ke siapa? Silahkan. Bu Fitria, oke. Monggo pakai ini. Ma hada hada qalbun. Pakai ini. Ahada dikun. La hada hison. Baik, pakai ini. Ahada dikun. La hada jamalun. Jamalun. Sekarang Bu Fitria mau nanya ke siapa? Bu Siska. Oke, Insya Allah. Boleh, boleh. Pakai ini. Man hada hada tabibun. Pakai ini. Ahada kitun. La hada
hisonun. Pakai ini. Ma hada himarun. Baik, Bu Siska mau nanya ke siapa? Himar. Bu Ima, Masya Allah. Nanya sudah yang ngomong juga nggak apa-apa ya. Maksudnya nanya ke Bu Ajeng lagi atau nanya nggak apa-apa. Barangkali ya pingin. Baik, pakai ini. Ma hada sarirun. Pakai ini. Ahada apa nih? Ahada rajulun. Na'am, hada rajulun. Pakai ini. Ma hada himarun. Ada himarun. Oke, Bu Ima ke siapa? Bu Penta. Oke. Pakai ini. Ma hada dikun. Baik, pakai ini. Ma hada tabibun. Apa itu? Ahada tabibun. La hada rajulun. Ahsan. Masya Allah. Pakai ini. Ma hada mindilun. Ada mindilun. Bu Penta mau nanya siapa ini? Bu Nurul. Masya Allah. Bu Nurul pilihan terakhir nih. Baik, monggo Bu Penta. Pakai ini. Hada qarun. La hada hisan. Pakai ini. Ma hada kalbun. Pakai ini. Man hada tabibun. Masya Allah. Ada tabibun. Baik, sekarang kita lihat kekompakan jenengan ya. Saya yang bertanya. Dijawab sama-sama. Karena kalau kompak ini, ketika ada satu yang berbeda, nanti dengeran sendiri ini beda. Baik, kita pakai yang sudah dulu ya. Ya, pakai yang di atas dulu yang sudah kita lewati. Baik, monggo. Ahada qalamun. Na'am, hada qalamun. Ahada baitun. Na'am, hada baitun. Ma hada. Hada kitabun. Ahada qalamun. La hada maktabun. Ma hada. Hada qamisun. Ahada sarirun. La hada kursiyun. Ma hada. Hada sarirun. Ma hada. Hada miftahun. Man hada. Hada rajulun. Ahada rajulun. La hada tabibun. Man hada. Hada waladun. Ahada waladun. La hada talibun. Ma hada. Hada kalbun. Ahada kalbun. Na'am, hada kalbun. Ma hada. Hada hisanun. Ahada hisanun. La hada kibtun. Ahada dikun. Na'am, hada dikun. Ma hada. Hada himarun. Wa ma hada. Hada jamalun. Ahada qamisun. La hada mindilun. Ahsantum, Masya Allah. Mindilun. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita sudah selesai pelajaran yang pertama. Pekan depan masuk pelajaran yang kedua. Ya. Gimana belajar bahasa Arab? Ya, benar-benar menantang. Karena orang kalau mau ngomong bahasa Arab, itu satu mikir dulu tuh. Ya, ini apa ya kosakatanya ini? Ya, makanya orang kalau di Indonesia disuruh bahasa Arab lebih milih apa? Diem. Kenapa? Karena nggak mau mikir, gitu loh. Makanya katanya Ustaz Rauf itu,
otaknya orang Indonesia itu masih ori semua. Karena nggak pernah dipakai macam-macam. Ya Masya Allah gitu ya. Jadi tapi kalau kita perhatikan dengan seksama selama kita belajar beberapa pekan ini, secara tidak langsung ketika kita belajar bahasa Arab itu, secara tidak langsung otak kita diasah. Kapan pakai ma, kapan pakai a, itu kan setelah diasah. Sehingga benar apa katanya Imam Syafi'i, orang yang belajar bahasa Arab kemudian dia fokus di dalam bahasa Arab, menekuni bahasa Arab, maka dia bisa mudah baginya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Bahkan ada juga perkataan yang lain dari beliau. Beliau mengatakan begini, al-alimu bil arabiyah jinnul insi, katanya gitu. Al-alim, orang yang mengerti bil arabiyah dengan bahasa Arab, dia itu adalah jinnul ins, jin dari kalangan manusia. Jin itu kan bisa mengetahui sesuatu yang enggak kita ketahui kan. Maka demikian pula orang yang belajar bahasa Arab itu bisa mengetahui dalil dari Al-Quran, sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh orang-orang yang tidak belajar bahasa Arab gitu loh. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab, ya secara tidak langsung kita juga dilatih untuk memahami ya makna kalimat ini, penggunaannya juga apa, ya terus dipakai bagaimana, sehingga kita terlatih untuk menggunakan kalimat-kalimat tersebut. Sama ketika kita baca Quran, nanti akan kita rasakan, oh ternyata kok pakai kalimat ini maknanya begini. Ya sehingga ketika kita sholat itu lebih apa? Lebih khusyuk. Kita ambil contoh ya untuk sholat ya. Begini. Kita ambil contoh ini sekedar apa namanya ini penyemangat saja. Ketika sholat, pertama kali kita sholat kita mengucapkan apa? Kita mengucapkan apa ketika pertama kali sholat? Ya, pertama kali sholat kita mengucapkan Allahu, ya, Allahu Akbar. Ini, ya, Allahu Akbar. Ya, lah, kalau di dalam bahasa Arab, untuk kata ini, ya, untuk kata Akbar ini, itu bisa ditulis begini. Ya, bisa ditulis dengan Al-Akbar. Bisa tulis begini, Al-Akbar. Ya, bisa ditulis dengan Al-Akbar. Dengan menambahkan apa? Alif lam di depannya ya, dengan menambahkan alif lam. Lah, tapi ternyata ketika sholat, kalimat yang kita gunakan apa? Tanpa menggunakan alif lam. Maknanya apa? Kalau pakai alif lam, ya, maka alif lam itu maknanya adalah tertentu untuk sesuatu yang telah tertentu. Jadi Allahu Akbar, Allah adalah zat yang maha besar, tapi maha besarnya dari sesuatu yang telah tertentu. Kalau tidak pakai alif lam, maknanya umum. Allahu Akbar, Allah adalah zat yang maha besar dari segala sesuatu, umum gitu loh. Apapun selain Allah itu semua kecil. Jadi maknanya ketika kita sholat, Allahu Akbar, pertama kali kita sholat mengucapkan Allahu Akbar, itu maknanya masalahmu, jenuhmu, urusan apa namanya rumah tanggamu, ini semua itu kecil. Jadi kalau kamu menghadap Allah, semua itu akan beres. Itu maknanya Allahu Akbar ketika kita sholat. Lah, kita bisa tahu ini dari mana? Kalau kita mempelajari bahasa Arab ya. Jadi mudah-mudahan kita semakin semangat belajar bahasa Arab dan dimudahkan untuk bisa memahaminya sehingga bisa memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insya Allah untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Kita masuk pelajaran yang baru. Tapi seperti biasa sebelum masuk pelajaran baru kita sedikit mengulang dan latihan pelajaran yang pertama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi